Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini aku membahas salah satu pernyataan yang sering banget aku temuin di media sosial, yaitu emas itu adalah investasi yang pasti menguntungkan. Nah, oleh sebab itu aku mau coba membahas nih di video ini apakah memang benar emas itu adalah investasi yang pasti menguntungkan. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup tua dan memang terkenal memiliki fungsi sebagai pelindung nilai, di mana harga emas ini biasanya itu selalu bisa berada di atas inflasi. Sehingga emas itu akan selalu menjadi instrumen investasi yang pasti dilirik oleh orang. Terlebih lagi pada masa pandemi kemarin di tahun 2020, harga emas itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan pada saat puncaknya di tahun 2020, harga emas itu bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah per gramnya. Hal ini kemudian membuat orang-orang terutama di Indonesia itu sangat tertarik dengan investasi emas. Bahkan banyak banget pernyataan yang tadi aku bilang di video ini. Investasi emas itu pasti menguntungkan dan harganya nggak akan pernah turun. Di bagian berikutnya aku akan coba lihat apakah benar pernyataan tersebut di mana emas itu harganya nggak pernah turun. Aku akan ambil data historis harga emas supaya kita bisa sama-sama tahu apakah benar memang harga emas itu tidak pernah turun sebetulnya. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini aku kasih contoh harga emas dalam rupiah per gramnya dalam 20 tahun terakhir. Di sini kalau kita lihat secara sepintas, dalam 20 tahun terakhir memang secara umum harga emas itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana di sekitar tahun 2000-an awal harganya itu masih berada di bawah harga Rp200.000. Namun seiring berjalannya tahun, lama-kelamaan harga emas itu memang terus bergerak naik ke atas. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari grafik ini aja, ada beberapa kali harga emas itu mengalami koreksi. Jadi nggak melulu harganya itu selalu naik, tapi ada juga waktu-waktu terjadi penurunan harga atau koreksi dari harga emas ini. Walaupun memang koreksinya nggak terlalu besar dan biasanya berlangsung secara jangka pendek. Tapi ada beberapa kali koreksi di harga emas selama 20 tahun terakhir. Nah, dalam jangka panjang memang terlihat di sini harganya tuh naiknya cukup signifikan ya. Jadi di sini kalau kita bisa lihat, ini aku ambilnya dari harga gold price ya. Jadi jangan samai dengan harga Antam. Dimana kalau harga Antam itu sudah ada penambahan keuntungan untuk Antamnya. Jadi makanya di awal pandemi tahun 2020 itu harga emas tuh bisa mencapai di harga sekitar 1 jutaan rupiah per gramnya. Nah, di sini memang harga tertingginya di harga sekitar 900.000. Tapi ini adalah harga yang dipakai sebagai acuan harga emas. Jadi dari grafik harga emas dalam rupiah ini kita bisa lihat memang secara umum harga emas itu mengalami kenaikan sepanjang 20 tahun terakhir. Tapi memang ada beberapa kali koreksi harga emas sehingga harga sempat turun sedikit. Nah, berikutnya aku akan coba bandingin nih harga emas dalam mata uang US dollar. Jadi kalau misalkan perdagangan emas ini sebetulnya di pasar internasional itu harga acuannya itu pasti mengikuti harga US dollar ini, bukan harga di dalam rupiah tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat harga emas dalam US dollar ini yang menurut aku juga lebih valid karena ini adalah harga acuan yang dipakai, itu bisa kelihatan nih. Ternyata harga emas itu dalam 20 tahun terakhir itu tidak naiknya signifikan seperti yang tadi kita lihat di grafik harga emas dalam rupiah. Di sini kalau kita bisa lihat harga emas sekarang itu sebetulnya nggak beda jauh dengan harga emas di tahun sekitar 2013-2012. Di mana di tahun itu harga emas tuh berkisar di angka 50-an dolar per gramnya. Sedangkan sekarang itu harganya itu berada di sekitar 60-an dolar. Jadi sebetulnya kenaikannya selama 10 tahun terakhir itu nggak sefantastis seperti harga emas yang kita lihat dalam rupiah. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat, ternyata harga emas itu berosilasi atau berfluktuasi juga loh. Jadi
dia tuh sebetulnya harganya nggak melulu dia selalu naik ke atas, tapi juga ada koreksi-koreksi tajam yang membuat harganya itu sebetulnya tidak setinggi itu kenaikannya. Ini bisa kita lihat nih di tahun 2013 dengan di tahun 2021 itu harganya nggak terlalu jauh berbeda. Cuman beda sekitar 5%-an. Grafik harga emas dalam US dollar ini juga bisa memberikan kita cerita lain. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari sekitar tahun 2000-an awal sampai sekitar tahun 2012 itu harga emas mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada periode tersebut merupakan salah satu periode di mana banyak sekali terjadi krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh di tahun 2000-an awal itu terjadi krisis ekonomi yang menimpa di kawasan Asia Tenggara dan juga Amerika. Terutama kalau di Asia Tenggara adalah akibat dari pelemahan mata uang, sedangkan di Amerika itu ada yang namanya .com bubble, di mana pasar saham waktu itu mengalami crash yang cukup dalam. Efeknya itu cukup panjang, di mana dampaknya itu masih terasa sampai di sekitar pertengahan tahun 2000-an. Lalu di tahun 2008, kalau kamu perhatikan di situ juga ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan, di mana di tahun 2008 itu memang terjadi krisis finansial yang terjadi di Amerika akibat dari bubble-nya pasar rumah, terutama untuk kredit perumahan di Amerika. Kemudian di tahun 2009 itu terjadi krisis euro, di mana pada tahun 2009 itu beberapa negara Eropa itu mengalami hutang yang cukup masif dan mereka mengalami gagal bayar. Jadi di tahun tersebut sampai tahun 2012 itu memang terjadi krisis finansial cukup signifikan efeknya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini harga emas menjadi sangat tinggi karena pada waktu itu banyak investor yang akhirnya mengalihkan dananya ke emas sebagai instrumen investasi safe haven yang dianggap sebagai instrumen yang paling aman dengan kondisi ekonomi yang cukup turbulens pada saat itu. Kemudian kita lihat setelah 2012-an, di mana semua krisis tadi itu sudah mulai tertanggulangi, harga emas itu cenderung turun, di mana dia mulai mengalami pelandaian atau penurunan hingga memasuki di sekitar tahun 2019 ke 2020 awal, di mana pemicu utama kenaikannya itu adalah pandemi COVID-19 di tahun 2020, sehingga membuat harga emas itu menjadi naik sangat signifikan. Itulah yang membuat kenapa di awal pandemi kemarin harga emas itu mencapai rekor tertingginya, di mana kita bisa lihat di sini ini adalah rekor tertinggi harga emas sepanjang sejarah. Nah, lalu kalau kita bandingkan nih dua grafik antara grafik harga emas dalam rupiah dengan harga grafik emas dalam dolar, kita bisa melihat adanya perbedaan grafik yang signifikan, di mana kalau kita lihat dalam rupiah, harga emas itu seolah-olah itu selalu naik tanpa ada penurunan yang dalam, tapi kalau kita lihat dalam dolar harganya, maka terlihat sebetulnya harga emas itu naik dan turun, berfluktuatif, bergantung kepada kondisi ekonomi dunia pada saat itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok di dalam rupiah itu harganya seolah-olah tuh naik, sedangkan dalam dolar itu malah mengikuti kondisi ekonomi dunia pada saat itu? Jadi jawabannya adalah, kalau misalkan kamu melihat harga emas dalam rupiah, maka ada satu faktor yang perlu kamu pertimbangkan atau kamu harus lihat juga, di mana terjadi konversi mata uang dari dolar ke rupiah. Seperti yang tadi aku bilang di awal video, ketika seseorang itu membeli emas, acuannya itu adalah harga yang menggunakan mata uang US dollar. Nah, ketika misalkan Antam atau lembaga penjual emas lainnya menjual emas dalam rupiah, maka mereka itu belinya itu dalam harga US dollar tadi. Jadi acuannya itu adalah dalam US dollar. Ketika mereka jual dengan mata uang rupiah, maka terjadi perpindahan atau konversi mata uang yang tadinya dalam US dollar ke rupiah. Nah, konversi inilah yang menjadi faktor lain yang membuat seolah-olah harga emas itu dalam rupiah selalu naik. Karena kalau misalnya kita perhatikan, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu memiliki tren yang cenderung melemah. Ini kita bisa lihat nih, dari sekitar tahun 2010-an awal, itu tren
nilai tukar rupiah terhadap dolar itu cenderung melemah, di mana di tahun 2010-an awal itu 1 dolar itu dihargai di angka sekitar Rp10.000. Sedangkan kalau misalkan kita lihat perjalanan grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu tuh kelihatan dolar itu mengalami penguatan, di mana 1 dolar itu menjadi lebih tinggi jika dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya, di mana selama 10 tahun terakhir ini US dollar itu dihargai lebih mahal. Jadi sekarang 1 US dollar itu ada di angka sekitar Rp15.000. Jadi ada kenaikan nilai tukar dari dolar ke rupiah. Nah, faktor ini tuh sebetulnya besar banget, karena kalau kita lihat angkanya itu sekitar 50%-an lebih, yang tadinya 10.000 berubah menjadi 15.000 untuk 1 dolarnya. Nah, nilai inilah yang membuat akhirnya seolah-olah harga emas itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tidak pernah mengalami penurunan. Jadi, kalau misalkan dari harga acuannya sendiri, sebetulnya dia tuh naik turun mengikuti kondisi ekonomi dunia, tapi karena terjadi pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, makanya membuat harga emas itu diperdagangkan dalam rupiah itu menjadi seolah-olah nggak pernah turun. Padahal bukan karena harga emasnya yang terus naik, tapi sebetulnya karena ada faktor pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar yang cukup besar tadi. Jadi kembali ke pernyataan orang-orang di sosial media tadi ya, kalau harga emas itu selalu naik dan nggak pernah turun, maka jawaban dari pernyataan tersebut adalah salah. Karena setelah kita lihat sendiri, harga emas itu sebetulnya dalam US dollarnya itu bergerak naik turun, di mana harga emas dalam US dollar adalah harga emas acuan yang dipakai di seluruh dunia. Sedangkan kalau misalkan pernyataan tadi dibuat dengan menggunakan atau melihat grafik harga emas dalam rupiah, maka sebetulnya yang kita lihat itu adalah ilusi tadi, di mana bukan harga emasnya yang selalu naik dan tidak pernah turun, tapi ada faktor pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, sehingga seolah-olah harga emas dalam rupiah itu nggak pernah turun. Lalu apakah emas ini merupakan investasi yang menguntungkan? Kalau menurut aku, jawabannya iya, tapi penggunaannya sendiri itu ada caranya. Dimana kalau kita tadi belajar dari grafik pergerakan harganya di dalam US dollar, emas itu selalu bergerak berlawanan dengan kondisi ekonomi dunia. Ketika kondisi ekonomi dunia sedang bagus, maka harga emas itu cenderung untuk turun dan tidak bergerak naik ke atas. Sedangkan pada saat kondisi ekonomi dunia itu secara umum mengalami kondisi yang buruk, maka emas itu harganya cenderung untuk naik karena menjadi opsi safe haven bagi investor untuk memindahkan dananya. Jadi kalau kamu mau berinvestasi emas, cara yang paling tepat adalah kamu harus lihat dulu, ketika kamu membeli emas itu, kamu berada di kondisi ekonomi seperti apa? Apakah sedang lagi bagus atau sedang lagi jelek? Kalau misalkan kamu berada pada kondisi ekonomi yang sedang bagus, maka kemungkinan harga emas itu akan cenderung untuk turun atau malah dia bergerak datar aja. Di saat itu mungkin investasi emas kurang menguntungkan kalau misalkan kamu mau berinvestasi. Tapi ketika kamu memasuki masa awal kondisi ekonomi dunia yang sedang memburuk, maka berinvestasi emas itu adalah salah satu opsi untuk meningkatkan harta kamu. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga apa yang aku jelasin di sini bisa memberikan pengetahuan baru untuk kamu, sehingga kamu bisa berinvestasi dan mengelola uang kamu lebih baik lagi ke depannya. Kalau kamu ada pertanyaan dari penjelasan aku ini, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jawab sehingga kamu bisa lebih paham lagi mengenai penjelasan yang aku berikan di video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.